Hai para sahabat GDBH Channel, dimanapun para sahabat berada. Semoga hari ini para sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Pada video kemarin kita sudah membuat dan berhasil melakukan install sistem operasi Linux Ubuntu 20.04 LTS pada aplikasi VirtualBox. Jadi kita sudah berhasil menginstalasi Ubuntu yang versi desktop. Kali ini kita akan melakukan instalasi Ubuntu yang versi servernya, agar para sahabat GDBH Channel atau para adik-adik pemula mengetahui apa perbedaan dari versi desktop dan versi servernya. Para sahabat bisa mendownload di kita ketik kata kuncinya ya, Ubuntu vokal yang 20.04 LTS ya. Vokal Fosa download ya. Jadi kita bisa langsung ke situs Ubuntu-nya. Ya. Jadi di situs Ubuntu yang untuk Vocaposa yang versi 20.04.6 LTS itu ada dua ya para sahabat GDBH Channel. Yang kemarin kita sudah download yang versi desktopnya, yang sekarang yang versi servernya. Jadi para sahabat bisa download dari kanan ya, lalu di download. Nah, kebetulan saya sudah download kemarin ya yang versi server, jadi saya tidak download lagi. Kita langsung melakukan instalasi pada virtual machine VirtualBox. Oke, setelah di download kita akan buka VirtualBox. Kemarin waktu kita install yang versi desktop itu kita menggunakan memori 4 GB, prosesor 2 core ya, lalu harddisknya 25 GB. Jadi kita buat konfigurasi yang sama ya, kita klik mesin, kita buat new, kita beri nama Ubuntu 20.04 LTS server. Jadi kita letakkan di mana ya, terserah para sahabat. Saya di drive folder VM dan buatkan folder yang baru Ubuntu 20.04 LTS server, lalu kita select folder, lalu kita ke bawah ya, kita ke bawah, spesifikasinya memorinya samakan dengan yang desktop, yaitu 4 GB, core-nya 2 ya, lalu harddisknya 25 GB. Setelah itu kita finish ya, kita finish. Jangan lupa pada Ubuntu 20.04 server ini kita klik kanan, lalu kita pilih setting. Kita pilih setting dan kita ke bagian network, kita cek ya, ke bagian network kita rubah menjadi bridge agar bisa dapat internet. Lalu pada storage, nah ini kan masih kosong, jadi CD-nya masih kosong. Kita klik gambar CD, kita pilih close this file, maka kita pilih lagi file ISO dari Ubuntu tab servernya ya. Untuk yang versi server kita open
pastikan di ID primary device kosong. Jadi kalau dia tidak di device kosong, namanya di device 1, 2, nah teman-teman rubah ke device kosong, lalu kita oke. Setelah itu kita jalankan softwarenya dengan klik start. Nah, ini sudah berjalan. Oke, kita besarkan, kita view ke skill mode ya, bisa dibesarkan ya. Jadi dia langsung proses melakukan booting. Jika muncul jendela atau window seperti ini, dia menanyakan apakah kita bisa memilih bahasa apa yang kita ingin pergunakan. Di sini ada bahasa Indonesia. Kalau saya pilih yang Inggris aja ya, kita enter. Lalu dia bertanya apakah dalam menginstal ini kita install tanpa melakukan update. Kita pilih yang tanpa melakukan update, enter. Lalu dia menanyakan konfigurasi keyboard, kita biarkan saja di layout Inggris ya, kita pilih done. Nah dia pada bagian ini, bagian network, dia menggunakan IP DHCP gitu ya. Ini IP DHCP, kita bisa mengkonfigurasinya ke static, kita konfigurasi IP berapa yang kita ingin pergunakan. Kali ini kita pakai yang default saja, yang di HCP. Jadi IP-nya 192.168.1.12/24. Oke, kita done. Proxy address kita done. Lalu mirror address untuk shortlistnya kita done. Nah, apakah menggunakan semuanya? Untuk instalasi ini kita pilih semua aja ya, kita done. Lalu si Ubuntu servernya langsung mengkonfigurasi sendiri. Jadi untuk teman-teman pemula langsung aja di done. Kalau yang sudah mahir biasanya akan mengkonfigurasi berapa yang dipergunakan untuk rootnya, untuk berapa dipergunakan spasi harddisknya untuk boot, rootnya berapa dipergunakan untuk home dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman masih belum mengerti, pilih aja konfigurasi default dari Ubuntu servernya, lalu kita enter pada menu done. Kita lanjutkan instalasi. Nah di sini ditanya diberi nama apa, saya beri nama aja ya, sama jadi terus. Lalu yang kedua, nama servernya apa, saya isikan Ubuntu server aja. Nah ini username untuk masuk, nanti login, untuk login kita isikan. Jangan lupa mengisikan password. Password pertama harus sama dengan password kedua. Nah setelah diajukan, pilih done. Dia tanya apakah install OpenSSH server. Nah jadi kita install aja. Jadi SSH server gunanya nanti supaya kita bisa melakukan SSH ke server Ubuntu ini. Lalu pilih done. Nah di sini ada beberapa software yang bisa langsung diinstal, tapi kita pilih langsung done saja. Nah tunggu proses installnya sampai selesai. Jadi memang jauh berbeda cara install yang Ubuntu versi desktop dengan Ubuntu yang versi server. Kalau yang versi desktop itu semuanya menggunakan graphic user interface. Jadi tampilannya indah, klik kanan, klik sana, klik sini. Jadi installnya lebih enak gitu ya. Tapi kalau yang Ubuntu yang versi server, dia kebanyakan
menggunakan perintah-perintah teks atau sering disebut dengan command line. Jadi itu bedanya. Nah, biasanya masing-masing jenis tampilan ini seperti yang versi desktop itu punya kegunaan yang berbeda sih sebenarnya, walau nanti yang versi desktop pun bisa dimanfaatkan untuk menjadi server. Cuman biasanya versi desktop untuk kegunaan pekerjaan kita sehari-hari, entah itu pekerjaan office, pekerjaan multimedia, ya, nonton video dan sebagainya. Berbeda dengan yang versi server, memang yang diperuntukkan untuk kegiatan server, contohnya membuat web hosting atau web server, membuat file sharing, ya, atau membuat mendevelop program, contohnya membuat website gitu. Itu biasanya dipergunakan yang versi server. Jadi kita tunggu Ubuntu servernya menginstal. Jadi kalau sahabat punya laptop atau komputer yang lebih modern, core-nya banyak, ya lebih banyak core-nya, maka bisa men-setting memori dan core lebih banyak pada virtual mesinnya, sehingga proses instalasinya bisa lebih cepat. Itu para sahabat ya. Nah, di sini terlihat bahwa instalasi sudah selesai, yang ditandai dengan ada tulisan install complete. Jadi kita bisa melakukan cancel update dan lakukan reboot karena instalasi pada Ubuntu server ini sudah selesai. Kita enter ya. Nah, setelah selesai menginstal, jadi dia akan melakukan restart atau reboot Ubuntu 20.04 servernya. Kita tunggu si Ubuntu-nya menjalankan semua service dan aplikasi yang telah terinstall. Nah, jadi beginilah para sahabat GDBH Channel tampilan dari Ubuntu 20.04 versi servernya. Jadi tidak seperti yang versi desktop ya, dengan gambar-gambar yang indah gitu. Tapi kalau yang versi servernya hanya ada tulisan-tulisan ya. Jadi kita login dengan yang user yang kita set waktu install, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam server ya, web server. Jadi tampilannya hanya ini saja para sahabat GDBH Channel, tampilan Ubuntu servernya. Nah, sekarang kita akan cek sistem yang ada di Ubuntu ini sampai dengan berapa persen menggunakan memori dan berapa persen menggunakan prosesornya. Kita install dulu tools untuk mengetahuinya ya. Coba kita pakai sudo apt install Neopets ya, biasanya kita masukkan passwordnya. Nah, kita install dulu, kita jawab yes atau ya. Kita tunggu dia menginstal aplikasi Neopets. Jadi biar kita bisa mengetahui atau membedakan yang versi desktop dengan yang versi server itu konfigurasinya bagaimana gitu ya. Lihat ya, Neopets. Nah, kita lihat bahwa pada aplikasi atau sistem operasi Ubuntu 20.04 LTS ini, atau dengan kata sandi atau kata sandi produknya Pokaposa, itu berjalan di VirtualBox dengan
Intel Core i5 7200U ya. Memorinya yang dipergunakan hanya 185 MB dari 4 GB yang kita install. Jadi berbeda dengan yang versi desktop itu hampir 1 GB menggunakan memori. Jadi untuk yang versi server itu lebih sedikit memorinya. Nah, untuk mengetahui penggunaan core dari Ubuntu server ini, kita bisa install atau kita jalankan dulu aplikasi Hardtop. Nah, ini kita bisa lihat penggunaan core-nya nih ya, penggunaan core satunya cuman hampir 0,0%, core yang kedua juga sama, dan memorinya terpakai itu 182 MB. 182 MB dari 4 GB yang terpasang. Jadi sangat kecil kebutuhan memori pada Ubuntu versi servernya. Nah, begitulah cara kita menginstal aplikasi atau sistem operasi Ubuntu versi 20.04 LTS atau Vocalposa yang versi servernya. Jadi teman-teman GDBH Channel bisa membandingkan penggunaan Reshort yang pada Ubuntu versi desktop dengan Reshort pada Ubuntu versi server. Nah, kembali lagi kepada para sahabat, kebutuhannya itu yang mana. Jika kebutuhannya untuk bekerja, pergunakanlah yang versi desktop. Kalau untuk yang server, belajar jaringan, belajar server, belajar web server, belajar yang command line, silahkan install yang versi servernya. Jadi demikian para sahabat GDBH Channel, cara instalasi Ubuntu 20.04 LTS versi server pada virtual machine VirtualBox. Jangan lupa untuk komen jika ada kekurangan dan penambahan dan atau apa yang ingin dibahas, bisa komen, dan jangan lupa di share dan subscribe channel GDBH agar kedepannya lebih bersemangat kembali. Terima kasih atas perhatiannya dan salam.